Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Topi X. Kali ini kita ingin manasin motor. Tujuan belum tahu sih mau kemana. Yang penting kita mau explore nih ke jalur-jalur baru yang tidak terlalu ramai lah, karena weekend biasanya identik dengan macet dan ramai. Maka dari itu kita ya nyari destinasi yang nggak begitu ramai dan jalurnya anti macet. Pengen tahu kemana dan lewat jalur mana? Tongkrongin terus yuk. Setelah tadi kita sempat istirahat, akhirnya kita putuskan untuk ke tempat temen ya. Temen jadi marketing sih di sana. Nama tempatnya Kopi Nuansa Hati. Bentuknya kafe sih dan baru buka. Akhirnya kita set up Google Map, kita cus ke sana. Ngomong-ngomong, jalur yang dilewati tidak rame ya. Sesekali ada rombongan motor trail sih yang lewat. Sepertinya jalur sini sering dilalui motor trail sih, atau komunitas-komunitas motor trail. Ini menurut saya cukup enak karena tidak terlalu banyak kendaraan besar dan jalannya pun santai. Nah, tiba-tiba di perjalanan, tiba-tiba jalanan di portal banyak bocah-bocah ya, mungkin umuran 5 tahun sampai 7 tahun ya. Bocah-bocah tersebut menginformasikan bahwa jalan nggak bisa dilanjutkan karena ada perbaikan jembatan. Ada portal dan ininya juga sih, palang informasinya. Akhirnya kita disuruh anak-anak tersebut untuk lewat jalur memotong, melewati jalur yang ada perbaikan itu, yaitu diarahkan belok kiri dan ikuti saja jalurnya. Seperti itu. Nggak disangka jalurnya seperti yang kalian lihat di video ini. Kami pikir hanya gravel tanah gitu, nggak taunya cukup berlumpur dan banyak genangan tanah. Sekedar informasi ya, kita memang mengikuti pickup yang di depan kita, dan di belakang kita juga mungkin ada belasan motor yang ikut di belakang saya juga, yang awalnya ragu melihat jalurnya. Saya sedikit telat sih merekamnya karena pada saat sebelumnya itu bisa dikatakan pada saat kita masuk ke jalur kecil yang tanah, langsung tuh jalan begitu berlumpur dan banyak genangan. Ya kayak mirip-mirip sedikit rawa kali ya gitu. Akhirnya setelah jalan melewati lumpur itu, saya nggak berani tuh satu tangan, takut licin. Maka saya baru dapat menyalakan action cam merekam setelah melewati jalur yang licin tersebut. Kemudian seperti ini jalur ini hanya bisa dilalui satu arah aja, satu mobil. Jalannya pun banyak ranting kiri kanan dan pohon. Akhirnya karena motor saya agak lebar, saya agak ragu untuk nyalip tadi. Ya udah, akhirnya tuh mobil maju dikit kan, dan motor yang lain ikut maju. Oke, di sini saya ikutin. Saya pikir ya mungkin belum nggak ketemu jalur rusak lagi lah, nggak taunya ya. Untungnya sih ya, terakhir saya ganti ban, saya menggunakan ban dual purpose sih, karena saya udah sempat ganti ban. Sekarang saya menggunakan Achilles Corsa Cross S, dimana motifnya itu seperti motor dual purpose ya, walaupun sebenarnya orientasinya masih on road. Mungkin perbandingannya kalau menurut saya 70% on road, 30% off road. Di sini saya melihat, wah, metik aja motor-motor skuter kecil bisa lah ya. Masa saya yang menggunakan motor agak besar gini nggak bisa. Nah, muncul lagi nih masalah. Ternyata jalan kecil ini di depan ada truk yang menuju arah sebaliknya. Untung ketiga mobil yang tadi di depan plus mobil pickup nggak jadi maju. Bayangin kalau maju, macetnya mungkin bisa kayak apa kali ya. Niat pengen tidak macet, jalan santai,
Ya kadangkala malah seperti ini jadinya. Sekedar informasi juga, sayangnya pas pulang nggak terekam karena baterai action cam habis. Sebenarnya kita pulang diarahkan lewat jalur ini juga, cuman pada saat ada portal kita nggak bisa melalui jalur yang ada perbaikan, lebih tepatnya jembatan yang diperbaiki, kita juga diarahkan ke jalur lain untuk memotong jalur yang sedang diperbaiki itu. Harusnya kita berangkat nggak melewati jalur ini nih. Ada jalur lain lewat perumahan di mana jalurnya cor beton, mulus, lebar, normal. Ya gimana lagi ya, karena kita bukan orang sini, nggak tahu juga sih. Tahu gini juga kita ambil jalur perumahan yang ada di sebelah kanan, sedangkan ini sebenarnya jalur potong yang ada di sebelah kiri. Mungkin kalau truk ya mungkin diarahkan lewat sini kali, biar agar tidak banyak truk yang melalui jalur pemukiman atau perumahan. Setelah itu jalur sudah mulai lebih padat lah ya, tidak begitu licin, tidak begitu becek. Ya udah, akhirnya kita gas nih. Sebenarnya diarahkan katanya sih lurus saja, cuman setelah melihat orang-orang setempat yang kalian lihat ini pada belok kanan nih, saya juga ngeliat di Google Map, memang depan ketemu jalan besar, ternyata bisa lewat sini nih, sehingga kita bisa lebih awal masuk ke jalur normal yang tadi. Nggak disangka ada sesi off-road kecilnya, ya lumayan lah ya buat pemanasan. Setelah kita melalui jalan Transyogi, nanti kita diarahkan akan belok kanan melalui jalan Seliwangi namanya. Nah berikut nih kondisi jalan jalan Seliwangi dengan kondisi sebenarnya ya, tanpa filter, dan diambil pada November 2021. Jadi jika kalian pengen ke Kopi Nuansa Hati, kalian bisa lihat nih jalur sini. Dari masuk jalur Seliwangi ini lurus saja, sebenarnya nanti akan ada di sebelah kiri. Cuman kenapa saya nunjukin hanya di bagian sini saja, karena sebenarnya jika kalian pakai motor atau mobil melalui jalur normal, jalurnya tuh ya normal lah ya, jalur besar ya, jadi nggak perlu takut jalannya rusak, nggak perlu takut salah jalan, karena penunjuk jalannya masih cukup jelas. Tetapi bagi kalian yang penasaran, terutama yang pakai mobil, takut ragu nih, wah jangan-jangan ke dalam jalurnya rusak, sempit, susah dilalui kendaraan roda 4, atau ternyata tanjakannya curam dan menyeramkan atau gimana. Jadi kalian bisa lihat di video saya ini dengan settingan 1080p 30 fps, dan ini wide kok nggak salah, bukan super view settingannya. Jadi kalau ada tanjakan yang cukup terjal atau turunan mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya, tapi untuk informasi aja ini jalan sering menanjak, barusan agak turun cukup terjal, tidak padat, tidak macet. Kalau kalian melihat, wah tempatnya kelihatan hijau, sejuk, sebenarnya enggak, tetap kok panas. Sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul jam 1 siang di video ini. Kiri kanan juga masih mudah lah ya untuk mendapatkan cemilan atau minuman, karena banyak warung sebenarnya kiri kanan. Kalau makanan kecil kayak bakso mie ayam, warteg juga ada di kiri kanan. Nyari-nyari kartu SIM card atau paket data pun masih banyak lah, dan ada juga bengkel-bengkel kecil seperti itu. Enaknya itu jalannya ini aspalnya cukup mulus, posisi tidur nggak terlalu banyak.
Belum punya ya? Kita belum punya kuali. Eh, untuk informasi juga, saya di perjalanan ini boncengan ya, maksudnya satu motor berdua lah sama istri. Tujuannya biasa manasin motor, tapi kadang destinasinya nggak tahu mau kemana ya, kita ya explore aja biar banyak tahu tempat, tahu jalan gitu. Apalagi tujuan kita ini sebenarnya itu bukan cuman resto dan cafe. Awalnya itu sebenarnya tahu dari status temen yang kebetulan kerja di PT tersebut yang mengelola properti di sana. Propertinya itu sebenarnya tanah. Dia menyebutnya sih eh, tanah aktif ya, tanah sawah aktif gitulah. Kayak ada, kita bisa beli tanah sekian sekian meter dan nanti hasil panennya itu bisa bagi hasil, mungkin seperti itu. Tapi untuk kayak semacam bibit dan perawatan dan maintenance-nya mungkin kita ada andil kali ya untuk biaya operasional. Sehubungan sepanjang jalur nanjak terus, terutama di sini nih, tanjakannya curam, jalurnya kecil, sehingga saya jaga jarak sama kendaraan di depan. Kalian bisa lihat di video, ini tanjakannya mirip-mirip si tinjau lewik loh. Lihat aja truk sampai ngambil sisi kanan karena kirinya tuh curam banget, betul-betul curam. Takutnya ban kurang menapak dengan baik atau kurang grip, jadi bisa meluncur. Jadi saran saya kalau kalian membawa roda 4 di sini setiap tikungan, jangankan roda 4 ya, roda 2 juga, lebih baik klakson normal lah untuk menandakan bahwa ada kendaraan di depannya gitu, atau agar kendaraan di depan aware terhadap kita. Balik lagi mengenai yang sawah tadi ya, jadi jika kalian membeli sawah produktif itu tanahnya maksudnya, nanti juga kalian bonus gazebo gitu, jadi buat duduk-duduk nongkrong. Pada dasarnya sebenarnya mereka jualan kafling tanah buat dibangun rumah sepertinya ya, atau bebas kali ya. Soalnya saya sempat lihat di status dan di IG-nya itu ada yang bangun rumah, villa, ada yang bangun kafe, terutama yang seperti saya ingin datangi ini gitu, atau bikin tempat-tempat tongkrongan. Mungkin kalian melihat di video jalan datar ya, padahal kalau kalian perhatikan jalanan terhadap bangunan di kiri kanan, ini jalur terus menanjak, tapi masih tetap panas seperti layaknya di Jakarta dan di Bekasi. Sama sekali tidak sejuk sih. Nggak tahu juga sih kalau pada pagi hari atau malam hari apakah akan lebih adem apa enggak gitu. Oh ya, jika kalian pun butuh bahan bakar, kalau kalian perhatikan juga kadang kiri kanan terhadap pom Pertamina Mini, dia juga jual bensin yang oktannya 92 Pertamax. Jadi kalian kalau jauh-jauh kemari dan bahan bakarnya menipis, tetap aman ya, karena masih banyak Pertamini di sekitar jalur ini. Kalau kalian lihat kiri kanan banyak perkebunan, dan ini yang saya bilang, ada tulisannya di atas Nuansa Alam, kalian bisa lihat. Masuk jalanannya cukup menarik, turun terus naik. Kalian bisa lihat itu gazebo-gazebonya dan jalur yang sebenarnya tanahnya sudah dikafling-kaflingkan itu. Ini seperti yang sebelah kiri ini sepertinya mau dibangun sebuah rumah makan lesehan kayaknya gitu. Nah, kanan ini seperti villa yang mungkin nanti kalau sudah jadi akan disewakan.
Tapi ya kekurangan tempat ini sebenarnya ya, kafenya nggak punya parkiran loh. Lihat, parkir mobil aja seperti ini, ngampar di pinggir jalan kecil ini. Motor juga seperti ini. Mau di sini apa? Sayang banget sebenarnya. Mungkin karena ya kadang pengelola sayang kali membeli tanah hanya untuk parkiran. Oke, setelah sampai langsung sebenarnya kita terpesona dengan view-nya ya, terutama deck-nya. Tapi memang seperti yang kalian lihat di video, kelihatan begitu sejuk dan adem ya. Padahal sih kenyataannya ternyata panas sekali. Karena ya udah jam-jam setengah dua kalau nggak salah ya, jam 1 atau setengah dua gitu. Itu pun di atas sebenarnya di rooftopnya tempat ini ada tempat makan outdoornya lesehan, pakai bantal-bantal yang diisi dengan butiran kayak gabus atau busa. Itu pun sedang tidak digunakan karena cuaca tidak mendukung, panas banget. Overall makanan minumannya ya sedang-sedang aja. Dan kalau yang di indoor AC-nya cukup adem. Juga ada toilet. Parkirannya ya begitu aja sih, parkiran motornya terbilang sedikit atau malah tidak ada tempat parkir sebenarnya, mobil juga untuk jalan. Toiletnya kebersihannya lumayan, ada 3 kabin, ada 2 wastafel, ya 2 wastafel benar. Kemudian ada toilet duduk dan jongkok, kebersihannya lumayan. Saya harap sih untuk fasilitas kebersihannya tempat ini harus dijaga selalu, karena hal tersebut yang menentukan kenyamanan para pengunjung. Ini tadi yang saya ceritakan kondisi parkiran motor dan mobilnya. Habis ini kita akan menuju tujuan kita berikutnya, Ki Demang Cafe and Resto.